Roni adalah adik iparku yang kadang keselin banget. Padahal udah kuliah semester 5. Tapi manja dan malasnya itu nggak ketulungan. Semua kebutuhannya harus dibantu sama Mbak Susi, pembantu rumah tangga kami. Mulai dari bersihin kamar, ganti spray, dan juga ngatur pakaiannya di lemari. Ya kalau Mbak Susi nggak sempet, terpaksa aku sebagai kakak iparnya yang bantuin Roni. Kadang aku kasihan juga sama Mbak Susi, pasti capek banget ngurusin rumah segede gini. Oh ya, sebelum berlanjut, kenalin dulu aku Siska, usiaku 35 tahun dan penampilanku lumayan cantik lah ya. Ya, seperti inilah aku. Lagi bersih-bersih, pakai pakaian sekenanya. Kadang pakai daster, kadang kaos celana pendek. Aku cuek aja sih orangnya, biarin orang lain yang menilai. Aku udah 10 tahun nikah sama Mas Bobby, suamiku yang saat ini berusia 37 tahun. Suamiku itu kerja di sebuah perusahaan dan jabatannya udah lumayan tinggi lah. Sewaktu nikah sama Mas Bobby, si Roni itu masih SMP, usianya baru 12 tahunan. Tak terasa, kini udah 8 tahun berlalu, Roni udah kuliah dan usianya udah sekitar 20 tahunan. Roni itu adik bungsu Mas Andre. Jadi suamiku itu punya saudara 3 cowok semuanya. Mas Bobby anak pertama, terus ada Bimo yang saat ini udah nikah dan tinggal di luar daerah. Orang tua Mas Bobby emang udah lama gak ada, udah meninggal. Jadi semenjak nikah, Bimo dan Roni ikut tinggal di rumah warisan orang tuanya ini. Dan emang saat itu, Mas Bobby udah kerja sehingga menanggung biaya sekolah kedua adiknya. Sebagai istri Mas Bobby, aku udah nganggep Bimo dan Roni sebagai adik kandung sendiri. Mereka juga sangat akrab dan dekat sama aku. Maklum, udah lama Bimo dan Roni nggak mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Kan, kedua orang tua mereka udah meninggal saat Bimo SMP dan Roni masih SD. Pas nikah pun, Mas Bobby meminta aku harus bisa menyayangi adik-adiknya seperti saudara sendiri. Karena itu merupakan tanggung jawabnya juga sebagai anak sulung dan tertua. Cuman, ya beda banget sama Bimo yang bersikap dewasa dan bisa mandiri. Roni yang bungsu terlalu manja dan malas akibat terlalu disayang sama Mas Bobby. Hingga suatu ketika, kebetulan Mbak Susi minta izin pulang kampung. Ada keponakannya yang menikah, jadi Mbak Susi harus menghadiri hajatannya. Dia minta izin 1 minggu gitu untuk pergi pulang kampung. Ya, berat juga sih sebenarnya ngasih izin cuti ke pembantu. Tapi mau gimana lagi? Itu kan haknya Mbak Susi yang harus kita hargai juga. Sehingga terpaksa selama seminggu aku yang gantiin tugas Mbak Susi di rumah ini. Nah, selama seminggu itu pula, aku jadi agak kaget gitu ketika aku mengetahui kebiasaan Roni sama Mbak Susi selama ini. Ternyata Roni ini anaknya bukan cuma manja dan malas aja. Anak itu suka nekat. Kadang minta yang aneh-aneh gitu dari Mbak Susi. Ya, kan sore itu aku ke kamar Roni. Terus ku bilang, "Roni, kamu gak bisa apa? Ganti spray dan nyapu kamar sendiri." Tapi Roni malah cuek banget. Cuman garuk-garuk kepala sambil cengar-cengir. Roni malah bilang, "Males aku mbak, mendingan Mbak Siska aja yang bantuin Roni ya." Terus kan aku bilang, "Oke, tapi kamu harus kasih Mbak hadiah. Awas lo kalau enggak." "Iya, kakak iparku yang baik dan cantik. Entar Roni kasih hadiah spesial deh," kata Roni sambil nyubit pipiku. Aku jawab lagi, "Beneran lo, pokoknya hadiahnya harus bener-bener spesial ya Roni." "Ya udah, sana kamu keluar dulu, Mbak mau bersihin kamarnya." Roni cuma mengangguk, lalu anak itu ngambil jaket sama kunci motornya. Kayaknya sih Roni mau keluar, nggak tahu kemana, mungkin nyariin aku hadiah. Jadi setelah Roni pergi, aku mulai bersih-bersih kamarnya. Ya, sore itu, anggap aja sekali-sekali aku belajar jadi pembantu lah. Soalnya, selama ini kan, aku juga gak pernah bersihin kamarnya Roni. Tapi,
Kerasa capek juga ya kerjaan seorang ART, gantiin spray, dan bersihin kamar Roni aja lumayan ribet dan lama. Nah, tanpa aku sadari, rupanya Roni udah balik. Tapi kali ini dia cuma berdiri di depan pintu. Dia sambil memperhatikan kesibukanku yang sedang gantiin spray di dalam. Ya, posisiku waktu itu lagi di kasur gitu. Ada keringat tipis-tipis di badanku. Pas aku balik badan ke arah pintu, aku baru sadar kalau Roni lagi ngeliat ke arahku. Tapi ini gak cuman ngelihat, bukan hanya menatapku. Roni sambil melakukan sesuatu dengan tangannya. Tangannya masuk gitu ke dalam kantong celananya sendiri. Kelihatannya dia sedang asyik banget. Sampai-sampai dianya gak sadar kalau saat itu aku sudah menghadap ke arahnya. Dia kaget banget waktu tahu kalau aku merhatiin tangannya itu. Ih, Roni, kamu ini lagi ngapain sih? Aku kaget kan. Mana hadiahnya buat Mbak Siska? Udah dibawain belum? Lanjutku tanya lagi. Aku tahu anak itu malu pastinya. Soalnya aku pas melihat langsung apa yang sedang dilakukannya sambil ngelihatin aku. Barusan aku sengaja tanya hadiah yang dijanjiin supaya anak itu gak malu dan grogi sama ulahnya tadi. Roni cuma senyum lalu garuk-garuk kepalanya, kayak grogi gitu. Aduh, ini aku gak bawa apa-apa mbak, tapi kalau hadiahnya ini gimana? Katanya sambil nunjukin sesuatu di tangan. Wah, aku kaget banget sumpah, karena saat itu Roni malah ngaco. Tapi aku lihat-lihat kayaknya Roni lumayan besar, dan belum pernah sih aku lihat yang sebesar itu. Roni, kok hadiahnya yang itu? Mbak kan udah dapet dari Mas Bobby kakakmu kalau yang itu, kataku kepada Roni. Jujur aja aku malah penasaran mau ngerjain si Roni yang manja ini. Gak apa-apa, Mbak Siska coba dulu aja. Mbak Susi aja suka kok, doyan banget malahan. Ucap Roni pelan. Sambil bilang gitu, Roni melangkah ke arahku. Pelan sih, tapi aku kayak gak mau ngehindar. Penasaran aja, mau gimana dia? Aku yang baru masang spray waktu itu, lagi duduk di tepian ranjang. Tiba-tiba, Roni menarikku dan langsung aja mendekatkan hadiahnya ke hadapanku. Kemudian, Roni menarik tanganku, lalu menuntun agar aku memegang hadiahnya itu. Ya, aku gak tahu kenapa bisa gitu aku nurut aja waktu itu. Soalnya, hadiah spesial dari Roni emang sangat bagus dan membuat aku penasaran. Gimana mbak? Kok cuma dilihatin mbak? Apa mbak nggak mau? Kata Roni. Aku bilang, bukannya aku nggak suka, tapi aku takut aja. Kalau udah nyoba sekali, takutnya nanti malah pingin lagi. Mbak Siska ini nggak usah malu-malu. Roni tahu kok kalau Mas Bobby udah jarang kasih kayak gini buat Mbak Siska, sahut Roni. Roni emang bukan anak kecil lagi kayak dulu sih. Sekarang dia udah gede, tumbuh jadi pemuda yang tampan dan badannya pun lebih bagus dari Mas Bobby, kakak kandungnya. Jadi mungkin dia mulai pintar dan tahu milih hadiah yang bisa menyenangkan hatiku. Tapi tadi dia bilang juga, katanya dia juga sering memberikan hadiah itu buat Mbak Susi, pembantuku. Beneran Ron, kamu sering ngasih Mbak Susi hadiah seperti ini? Aku nanya gitu kan ke Roni. Dia jawab sambil cengengesan gitu. Iya, Mbak Susi suka banget malahan. Dalam hatiku mikir, makanya wanita setengah baya itu seneng banget kalau disuruh bersih-bersih kamar Roni. Roni ngomong gitu itu sambil pelan menuntun tanganku menyentuh hadiahnya. Hatiku jadi deg-degan banget, ternyata punya Roni memang istimewa. Ron, kok bisa gini? Kamu ngapain? Kamu sering banget ya kasih-kasih hadiah ke orang? Tanyaku pelan terheran. Enggak mbak, jawab Roni yang kayaknya mulai itu. Kayak nyaman gitu pas aku sentuh hadiahnya. Aku coba buka resleting tasku, lalu coba pelan-pelan masukin hadiah Roni ke dalam tasku. Duh, mbak kok sesak? Susah ya? Lama nggak diisi ya tasnya? Tanya Roni nakal.
Udah, kamu diem aja, biar mbak aja. Jawabku yang udah mulai gak sabar, pingin cepet-cepet aja. Saat hadiah Roni udah mulai bisa masuk ke dalam tasku, aku seperti dengar sesuatu dari depan rumah. Seketika itu juga, kami kaget karena mendengar mobil Mas Bobi udah di garasi. Biasa sih, emang jam 5 sore, suamiku pulang dari kantornya. Yah, terus aku bilang ke Roni, simpan dulu deh hadiah kamu ini, Ron. Aku takut sih, kalau sampai Mas Bobi tahu kalau aku nerima hadiah gitu dari Roni. Iya deh Mbak Siska, tapi kalau ada waktu langsung aja ya, pokoknya hadiah Roni harus Mbak terima. Begitu kata Roni sambil memasukkan hadiahnya kembali. Ya udah, aku akhirnya juga nutup tasku lagi kan ya, terus cepet-cepet ke depan. Aku terus jalan keluar dan menyambut Mas Bobi, suamiku. Mas Bobi ini selalu minta bikinin kopi gitu tiap pulang kantor, lalu ngopi di teras. Mas Bobi bilang ke aku, "Makasih ya sayang, selama Mbak Susi cuti kamu jadi capek gantiin tugasnya ya." Ya, aku jawab, "Gak apa-apa mas, lagian kan udah jadi tugas istri buat ngurusin rumah, gak semua harus dikerjain pembantu kan." Saat itu, tiba-tiba Mas Bobi manggil Roni. Roni pun berlari kecil dari kamarnya menuju ke teras depan. "Ron, kamu itu udah gede dan kuliah, jangan manja dan jangan males. Kebersihan kamarmu itu ya harus kamu yang bertanggung jawab gitu kan?" kata Mas Bobi ke Roni. "Iya mas, Roni mau kok beresin kamar sendiri, tapi Roni perlu diajarin kan mas?" jawab Roni sambil duduk. "Ya, kamu kan bisa minta diajarin sama mbakmu, kasihan mbakmu ini nanti capek," jawab Mas Bobi sambil ngopi. Aku yang dengar hal itu jadi senyum sendiri gitu. Kok malah seperti ada yang aneh. Saat itu, aku dan Roni jadi saling pandang gitu. Aku lihat Roni senyum-senyum gak jelas gitu. Tanpa setahu Mas Bobi, Roni malah menggerlingkan mata padaku. "Baik mas, ya udah, nanti habis ini Mbak Siska ajarin aku ya," kata Roni. "Boleh, tapi nanti habis makan malam, mbakmu biar masak dulu," ucap Mas Bobi santai. "Habis makan malam, mbakmu mijit mas dulu, nah baru boleh," lanjut Mas Bobi beranjak berdiri. "Ya udah, aku mau mandi dulu ya sayang," kata Mas Bobi padaku sembari mengecup keningku. Begitu Mas Bobi melintas masuk ke dalam untuk mandi, aku dan Roni jadi ngobrol berdua. Kami membahas lagi deh masalah hadiah yang tadi siang enggak jadi itu. "Jangan lupa ya mbak, Roni tunggu loh. Lagian Mas Bobi tadi yang nyuruh," ucap Roni sambil ketawa pelan. "Apaan sih Ron kamu? Jangan gitu deh, jangan sampai Mas Bobi tahu," gitu jawabku. Akhirnya malam itu setelah Mas Bobi istirahat sekitar jam 10 malam lah ya, aku nyamperin Roni, adik iparku itu. Ternyata dia udah kelihat gak sabar nunggu aku gitu. Ya, kali ini aku sih yang nyuruh Roni buat bukain resleting tasku, biar dia aja yang coba. Soalnya tadi siang udah aku coba emang susah sih. Akhirnya, wah seneng rasanya malam itu, aku bisa menikmati hadiah yang diberikan Roni buat aku. Terus kata Roni, "Tas mbak ternyata kecil ya, susah buat diisi hadiahku. Tapi bisa kok mbak, gimana hadiahnya?" Aku jawab, "Udah Ron, kamu ini jangan berisik, nanti Mas Bobi bangun. Tapi kan aku gak enak ya, udah dapat hadiah, aku belum bisa kasih Roni hadiah yang sama. Jadi ya, aku tawarin aja nih, Roni mau aku kasih hadiah apa?" "Beneran? Mbak Siska mau ngasih Roni hadiah?" tanyanya masih belum percaya. "Iya Ron, kamu boleh buka semua tas mbak, semua isinya buat kamu," jawabku. Ya jelas saja Roni langsung menyambut hadiahku dengan semangat. Tak terasa udah sekitar 2 jam nih, emang agak capek sih, tapi aku kok kayak seneng banget gitu. Soalnya selama ini Mas Bobi kan sibuk terus sama kerjaannya dan jarang memberiku hadiah lagi. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini.
Dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.